Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita berdoa. Mungkin siapa yang mau memimpin doa? Mas Aji. Mas Asnaf kayaknya realistis sekali. Mas. Ya, baik, untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Amin. Ya, terima kasih, Mas. Ya, apa kabar nih kalian? Baik, Mbak. Dimas nggak baik, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kenapa Anda mewakilkan saya? Ya, semoga pada masa pandemi sekarang ini kita selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya, untuk sesi konseling. Amin. Sesi konseling hari ini kita cukupkan 40 menit saja ya, karena keterbatasan Zoom-nya juga. Oh ya, sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Siapa? Monggo yang mau memperkenalkan diri, bisa sebutkan nama sama asalnya ya. Halo, saya Korota. Asalnya Madura. Halo Korota. Kok nggak ngapak, Mas? Ngapak, Mas. Halo Turu. Halo Mbak Koro. Madura sebelah kenal, mana, guys? Siapa lagi? Salam kenal. Asnaf, Nah, boleh mutualan WA enggak? Enggak, stay halal. Saya nama saya Abnaf, pakai F. Ya. Asalnya dari Merauke. Merauke. Sebelah mananya, Mas? Sebelah. Saya juga biasa main ke sana. Sebelah mananya yang Sabang. Iya, lanjut. Yang lain. Saya nggak disapa. Saya Aji. Halo Asnaf. Halo Asnaf. Halo Asnaf. Halo Asnaf. Asnaf. Pakai tajwid Asnaf. Halo Asnaf. Astagfirullah. Perkenalkan, nama saya Aji. Saya dari Kapuan City. Kapuan. Halo Aji. Halo Aji. Kapuan ya? Dari Kapuan? Iya, Kapuan City. Mau dong ditraktir opor. Kau tahu ya anak Mas. Madura kok tahu opor kamu? Iya, lanjut. Lucu, Mbak dari Madura lucu. Jangan gitu, Mas. Ya, lanjut. Ini siapa? Ada Tia Reda, ada Adinda Ramadhani sama Rama. Monggo perkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Rama Reda Ramadan. Halo Mbak Ines, perkenalkan. Antri. Saya ulangi lagi, saya Rama Reda Alif Ramadan. Saya berasal dari Serang. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Hai Rama. Alif. Hai Alif. Hai Rama. Halo Adi. Halo Ayun. Saya ngefans sama Mbak Ayun ini. Jangan manggil aku Ayun, sayang. Iya, lanjut. Tadi sama Mbak Tia ya yang Halo Mbak Ines, saya Tia dari Bojonegoro. Ya, hai Tia. Salam kenal. Aduh, kok datar sekali. Mana punchline-nya?
Mbak Ines dari mana ya, Mbak? Iya, saya belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Ines Mufira Faluti Almeida. Saya dari... Mbak, saya belum, Mbak. Mbak Adinda ini belum Adinda. Ini Ya, sudah, tadi sudah sih, halo-halo. Nggak on mic. Ya, nama saya Emang Adinda. suka nggak memperhatikan, Mbak? Minta diperhatiin terus, Anjen. Siap. Iya, tahu aja. Saya juga dari Madura, dari Bangkalan. Mbaknya dari mana tadi? Yang dari Madura. Saya dari Madura, Mbak. Madura sebelah mana? Sebelah Surabaya. Ya, Halo, lanjut. saya dari Madura. Aduh, ya ampun, aku seneng banget ketemu sama sekampung. Bisa kita meet up ya, Mbak? Nggak mau. Iya, perkenalkan ya, saya Ines Mufira Faluti Almeida. Saya dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Bimbingan dan Counseling. Oh iya, sekarang Rumahnya mana, Halo Kak Mbak? Ines. aku dari itu Karangasem. Salam kenal. Oh, Tak kira ini. dari Cepu, Mbak. Itu dekatnya Gunung Agung. Ya mau bedes. Apa, Bu? Oh iya, perkenalan sudah sekarang. Oh ya, kalian ada yang udah pernah ikut konseling kelompok belum sebelumnya? Belum. Mbak Belum, Purna, mungkin Belum pernah, Kak. never, and never. Iya. Jadi saya jelaskan dulu ya, konseling kelompok ini tuh sarana saling cerita, saling sharing, saling memberikan pendapatnya tentang masalah hidup, permasalahan yang kalian alami saat ini gitu kepada anggota kelompok ini. Nah, nanti untuk anggota kelompok yang lain itu juga saling mendengarkan, saling mensupport, saling memberi pendapatnya masing-masing untuk memberikan upaya jalan keluar lah. Maaf menyela, ada anggota baru. Ini anggota baru, silahkan perkenalkan diri. kenalan diri. Burn. gelap ya, kayak orang-orang di sana. Silakan perkenalan, Mas Burn. Burn. Mr. Burn. Halo teman-teman, Halo. kenalin nama aku Bernie Loh, aduh anjir. Gila. Kasim. Dari mana? Dari mana, Mas? Dari Kasiman. Oke. Kasih Mas. Jawa. Lu tau Mas Bernis. Temanku ada yang dari Kasiman, Mas Bernis. Siapa tuh? Baik, belum saat tadi. Siapa tuh? Namanya Bu Siapa tahu Irma. kenal? Oh, yang itu saya tahu itu. Itu guru TK Oh. itu ya. Batalkan ya. Iya. Nah, ini orangnya di sini nih loh. Nggak tahu sih. Yuk lanjut. Ya, lanjut ya. Kok iso sumuk enak ya? Konseling kelompok sendiri itu juga punya aturan ya. Jadi kita juga harus saling menjaga rahasia dari anggota kelompok ini. Jangan ember lah cara. Oh, terus kalian di sini juga. Saya nggak percaya sama Mbak Ayun, Mbak Sorota Ayun. Oh. Harus Nggak dibangun apa-apa. ya. Yang penting aku percaya sama kamu. Nah, terus selain itu juga Lanjut. bersifat sukarela juga, jadi nggak ada keterpaksaan dari pihak lain, sehingga kita juga bisa saling terbuka sama anggota kelompok yang lainnya, dan jangan lupa aktif, oke? Oh ya, sekarang Insya Allah. kalian bisa bercerita nih satu-satu, Oke. apa sih yang menjadi permasalahan kalian? Terus, Aku Mbak. iya, gimana? Udah kelihatan mukanya banyak masalah. Mukanya banyak masalah. Menurut Mbak Ines, circle pertemanan yang luas itu perlu nggak sih Mbak? Soalnya circleku tuh itu tok, dan aku udah merasa kayak cukup gitu. Tapi aku lihat banyak orang itu Telat. circle-nya Telat. banyak banget gitu.
Nolep. Berarti Mbak Korota ini kayak ada permasalahan tentang circle mungkin ya. Yang menjadi beban Mbak Korota itu apa sih? Jadi kayak mengganggu gitu. Kan tadi Soal Korota kayak bercerita tentang sudah cukup gitu, nggak perlu banyak-banyak. Tapi mungkin Mbak Korota lihat yang lain kok luas banget. Yang mengganggu itu apa? apa ya Mbak? Kayak karena aku selalu berpikir ya wes aku udah cukup gitu punya teman segini dan malas membuka circle pertemanan yang baru. Soalnya aku takut kalau gimana ya, nggak bisa memuaskan teman-temanku yang satu circle baru itu nggak memenuhi kriteria pertemanan. Jadi sebelum aku masuk ke circle itu ya aku udah kayak takut gitu loh. Itu ya Mbak Koko. Tapi aku juga pengen gitu Kak, teman-teman sing circle pertemanannya luas banget gitu. Jadi kayak di mana-mana ya ada teman, kayak misal ngopi di sini, oh itu temen nih, ngopi di situ, oh itu teman nih. Kan Mbak Dorota. Maaf, Burn, tolong lihat Burn, tolong. Apa bro? Aku lagi di jalan. Mute. Lanjut dong, lanjut. Lanjut. Apa Mas Ber? Ya tapi di burn. Mute. Apa mungkin Mas Ber mau cerita dulu tentang permasalahannya gimana? Di mute Mbak Ines saya. Di mood hostnya aja. Ya udah. Mungkin yang lain mau bercerita. Itu Aji ya waktu masih SMA. Ya ampun, ternyata rambutnya lurus. Lanjut. Ini pertanyaannya itu Ya ampun, dijawab dulu setebel atau itu gimana Alice. ya, Kak? Kenapa? Habis rebonding. Pertanyaannya ditampung dulu apa langsung dijawab? Ditampung dulu, nanti kita kayak pilih salah satu kira-kira permasalahan yang mana sih yang sekiranya penting gitu untuk dibahas kali ini yang urgent lah. Sepertinya permasalahannya Mbak Korota ini terlalu pelik seperti itu. Jadi, kita juga memberikan kesempatan untuk yang lain mungkin mau sharing, menceritakan permasalahannya bagaimana. Ya Mas Aji itu sepertinya saya, banyak beban. Ya Mas, coba Afnaf. Sempro deadline jam 9 nanti Mbak, belum selesai. Iya, jangan cerita di sini. Ada kecemasan. Lanjut. Biar cemas. Nggak memenuhi deadline, cemas Mbak, cemas sekali. Terharu banget aku. Masih yang cemas itu kan Mas. Coba Mas Aji emang kalau mungkin ditambah permasalahan yang umum dan enak untuk diskusi. Ini saya kan punya teman Mbak. Iya. Tapi nggak boleh saya itu. Oh iya, sorry. Saya relasi Mbak. Iya. Tapi saya relasi saya itu, saya nggak tahu relasi saya itu punya pengaruh baik atau ya buruk pada saya. Soalnya tiap hari itu kayak posting status kayak welcome to the club. Kayak aku temen yang nggak vaksin terus welcome to the club. Terus bilang kayak hindari kebodohan, kayak memberikan pengaruh yang menurut saya itu kayak tersesat gitu, kayak tersesat kayak susah gitu kayak. Tapi kalau diajak main enak, cuma kalau punya dua sisi gitu Mbak, apa saya perlu menjaga jarak apa tetap gimana gitu. Soalnya kayak takutnya saya tuh nanti ikut tersesat gitu, kayak ikut-ikutan jadi penikmat teori-teori konspirasi elit global gitu. Padahal sebenarnya sih ya anaknya ya it's okay, tidak ada masalah dengan itu, cuma kayak postingan-postingan setiap hari itu kayak menjurus ke arah sana dan itu berseberangan dengan cara pikir saya.
apakah itu hal yang wajar? Nah, tapi saya tetap berpikir itu tersesat, pemuda tersesat, masih muda tapi tersesat. Dan gimana kalau bisa kayak nyadarinya tanpa aku kasih tahu gimana biar nggak tersesat? Gitu. Mungkin Ahmad punya pendapat yang sama. Kalau itu sih no comment ya Mas. Soalnya sudah menjurus ke opini orang lain, jadi kita nggak bisa merubah kecuali ada keinginan berubah untuk dirinya sendiri. Next kita cari permasalahan yang enak. Nah, masalahnya apakah itu baik untuk saya apa tidak gitu? Apakah saya harus menjaga jarak atau tetap harus ikut tersesat atau gimana gitu? Kalau saya kan itu sebagai lebih... marga ya lanjut. Kalau saya itu manggilnya itu lebih ke ya udah temani saja, toh kamu sudah tahu mana yang takaran baik atau buruk, jadi ambil baiknya, buang buruknya, seperti itu. Bobot sekali saya. Lanjut permasalahan yang enak terkait saya yang lain ya. Nanti kalau mau masalahnya dia nggak kena COVID, saya kena Mas. Oke. Lanjut ke Ines. Lanjut dulu nanti dibahas nanti habis ini. Ya, yang mau cerita lagi siapa? Baik. Mbak Adinda mungkin. Iya Mbak, itu banyak masalah kayak Mbak Adinda. Iya kayak kelebihan masalahnya. Iya, terlihat dari wajah-wajahnya turun banget. Iya, masalahnya nggak kelihatan wajah saya, Mbak. Mbak ini dari mana? Sudah diwakilkan teman-teman saya semua, Mbak. Itu ada semua di permasalahan saya, Mbak. Coba bisa. Masalahmu banyak kok ejek urip ya, Mbak. Soalnya memang dicintai Tuhan ya, sebenarnya. Kapan dipanggil? Nanti malam Dinda panggilan. Iya. Canda panggilan. Kalau saya sendiri ada ini rekomendasiin. Untuk mungkin cocok permasalahan untuk diskusi atau konseling kelompok ini mungkin terkait itu Pak, time management itu. Jadi saya itu permasalahannya itu suka menunda pekerjaan, jadi ya kayak gini deadline-nya setelah. Kalau mau ngerjain awal-awal tuh pasti ada aja halangannya. Seperti teman-teman yang ngajak main lah. Tapi waktu diajak nggak pernah mau. Oh, Masnya punya teman ya? Oh. Ya ampun. Jadinya Masnya terlalu saya itu acak-acak. Masnya terlalu gabut, Mas. Iya, temennya juga seperti itu. Punya tugas lain kayaknya, bukan cuma main. Betul itu. Yang lain itu sibuk, Masnya tuh terlalu banyak waktu luangnya, iya. Dari Mas Ia sendiri tadi kesulitan untuk manajemen waktu, kayak merasa suka menunda. Aknaf, Mbak. Mohon maaf. Ya, Aknaf. Maaf. Dari permasalahan Mas Aknaf, tadi kesulitan untuk memanajemen waktu dan kayak suka menunda-nunda tugas yang terkumpul gitu, dan akhirnya di akhir tadi malah jadi ya terbebani sendiri. Tadi Mbak Dinda gimana? Gimana? Yang permasalahannya tadi belum sempat masih belum nyambung. Oh iya. Permasalahannya hampir sama semuanya, Mbak. Rata-rata. Ya kayak yang tadi suka ngerjain tugas pas deadline, mepet banget sama deadline sampai kupu karpe dhewe ngono iku lho, Mbak. Mbak tahu gak bahasa, Mbak bisa bahasa Jawa, Mbak? Bisa. Sate. Ya gitu, Mbak. Jadi ngerjain tugas itu kadang H-1, kalau gak gitu hari H.
kayak gitu. Ya tahu sebenarnya kalau hasilnya gak bakal maksimal. Tapi kayak sebelum deadline itu kok gak ada rasa menggebu-gebu loh Mbak. Gitu loh Mbak buat ngerjain. Kayak Kenapa? Wajar. inspirasi datang Mbaknya deadline. lama di Jawa ya, nggak ada logat Madura sama sekali Mbaknya. Oh iya, saya sudah lama pindah di Jawa, sudah 2 tahunan. Cuma ini lagi di Madura. Kenapa Mas? BTW Madura kan Jawa gak sih? Dagang sate di mana? Beda, tapi beda. Beda. Acakorjo. Mbaknya itu asli Madura Iya. apa emang domisilinya di Madura gitu? Yang mana? Ada 2 yang dari Madura, Mbak. Sampean, Mbak. Sate. Sampean. Ayo. Kalau saya sekarang udah pindah Mbak di daerah Cepu. Yang jualan sate perahu. Sate perahu? Nggih. Oke, next. Yang sebelahnya gimana, ini ya? Mbak? Siomay itu ya, Mbak? Lanjut, Mbak. Mau membahas masalah yang mana? Ya, tolong kondisikan. Mau ini membahas kayaknya masalah yang mana, Mbak? Rama Ridial mau Diskusi ngomong. kali ini. Iya, Rama gimana? Rama katanya ingin mengungkapkan masalahnya, katanya dia punya masalah. Ini ngecat saya pribadi. Bagaimana Mas Rama? Coba nggak usah malu-malu Mas Rama. Masalahnya apa? Mungkin ini Mas Der udah open mic. Jadi gini Mbak. Jadi gini Kak, apa itu? Misalkan di dalam suatu kelas gitu ya Mbak, itu ada salah satu teman yang itu beban banget gitu loh Mbak. Jadi kalau kayak mengerjakan sesuatu itu dia itu nggak pernah tepat waktu atau bahkan itu sampai nggak mengumpulkan gitu Mbak. Dan akhirnya kan membuat kesulitan ketua kelasnya kayak gitu Mbak. Soalnya kan ketua kelasnya juga pasti ditagih sama gurunya kayak gitu Mbak. Itu bagaimana ya Kak cara untuk memberikan solusi kepada anak yang bersangkutan itu Pak? Karena kan ya gimana ya malah memberikan kesulitan kepada teman-teman yang lain gitu Pak. Oh itu saya banget Mas. Oh contoh beban ya itu? Saya banget. Iya kawan tuh. Ya kawan. Kayak memberi waktu buat yang lain. Gak ada yang salah sih. Salahnya gimana buat nyadarin dia biar nggak jadi beban. Oh ya Masnya sendiri emang ketua kelas ya? Ya bisa dibilang seperti itu Mbak. Oke, berarti emang. Masnya kelas berapa Mas? Saya baru kelas 2. 2 apa? 2 SMK. Oh, sama Mas saya juga. Oh, gimana? Jurusan? Saya tahun depan saya ikut SB Mas, doain Mas ya. Saya mau nyoba SB tahun depan. Katanya masih kelas 2 tapi kok udah bisa. Enggak, saya tahun depan saya udah lulus Mas. Saya ada masalah juga Mbak. Lanjut. Ya balik lagi ke masalahnya tadi gimana Mbak? Gimana Kak masalahnya tadi itu solusinya? Mas Rama sendiri kesulitan bagaimana caranya buat memberitahu lah istilahnya kepada anak yang jadi beban kelas itu tadi, gimana cara menyadarkannya biar nggak telat ngumpulnya seperti itu ya. Sekali-kali ya, Kak, ditinggal aja Mas Rama biar anaknya kapok, biar nggak ngulangin lagi. Pengalaman pribadi kayaknya. Itu kalau ditinggal itu kan ditinggalkan opsi terakhir gitu loh. Sebisa mungkin kan jangan tinggal gitu loh. Saya kurang setuju dengan Mbak Tias. Itu enggak setia kawan. Itu benar-benar kalau karena saya kalau di kampus gitu. Saya langsung ditinggal. Kalau di sekolah saya ada yang kayak gitu langsung dimusuhin satu angkatan. Mbak, maaf loh Mbak.
Maaf loh Mbak. Katanya SMK, Tapi Bukannya kalau apa? angkatan. Ya, angkatan betul Ya, kan? di kelas saya juga gitu. Ya mungkin tapi itu kalau Tapi dia kalau tetap yang nggak gitu. dari Mbak Tia ini saya juga kurang setuju ya, karena kan dari kita kan sebisa mungkin juga ya mengingatkan atau bagaimana lah, tapi masalahnya itu yang anak yang ini yang jadi beban itu ya gitu Mbak, di chat nggak dibalesin, terus udah ditanyain jadinya gimana ya Mbak ya, di chat udah di chat, Masnya di kurang telepon ganteng kayak mungkin. gitu. Masnya Masnya kok acting mungkin. rasis ya? Lah ya Maksudnya parah Masa loh. rasis loh. Rasis itu ras, suku, agama, bentar dulu. Ini Dijemput ke rumahnya aja, saudara, Nggak Mas. ada good looking masuk Ini- dalam bicara. ini saudara Aji jangan seperti itu ya, tidak boleh itu. Oke, kalau dari saya dikepin sendiri, dulu ya. Maaf. kalau Lanjut dari yang Agnes ke Mbak sendiri, apa Mas Bern, mungkin ada apa beban yang Kayaknya ada trouble banyak. Mas Bern punya trouble itu kayak. iya punya problem mungkin yang ingin Mas Bern bagaimana trouble-nya bagi- dengan mengalah asmara perasaan, atau Nipu tuh gimana? Kayak Mas Bern itu Mbak lagi LDR. burn network Mas rate, Bern bandwidth is low. masalah Mas Bern? Bern Gak ada sinyal di sana. Di Bali mah kafir semua, jadi Bern mungkin dia kan itu ya. dia kan dari Kasiman. Dari Kasiman. makasih. Halo Mas Bern Bern. nggak ada komentar deh Bu deh Mbak kayaknya. Gimana? No Ini comment. Matang gue. Ongoing progress. Mas Bern gitu ya. Tentang kembali. Iya tadi yang belum. Mas Bern, Bernis. Ya, sekarang gantian Mas Bernis. Kira-kira Mute siapa itu? Mute Bernis. Mute Bern, tolong Mbak. Mute Bern. Ganggu telinga saya. Enggak, maksudnya Bernis sekarang kan belum itu kan, belum kayak sharing apa cerita tentang permasalahannya gimana. Sekarang gantian Mas Bern. Nggak bisa ngomong dia lagi ada sesuatu. Iya. Jadi oh ya dari tadi yang di itu kan dari Mbak Coro sendiri apa Mbak Korota sendiri tadi ada ketakutan untuk memulai circle pertemanan yang baru gitu ya. Terus yang dari Mas Rian apa Mas Naf sendiri itu suka kurang bisa memanajemen waktu sehingga kayak suka menunda-nunda tugas yang ada terus membebani diri sendiri gitu. Terus tadi Mbak Adinda juga sama seperti Mas Rian tentang manajemen waktu sama menunda-nunda waktu, tapi sayangnya lagi terpental. Terus tadi Mas Aji tentang relasi pertemanannya yang menurut Mas Aji kayak ada plus minusnya, tapi dari minusnya sendiri merasa kayak apa ya sesat gitu. Dan sedangkan dari sisi positifnya sendiri bisa asik diajak main gitu ya. Terus yang terakhir ada Mas Rama. Mas Rama tadi permasalahannya tentang dia sebagai komting, tetapi ada salah satu teman sekelasnya yang suka telat ngumpulin tugasnya begitu ya. Dari permasalahan tadi kira-kira
mau memilih mana nih yang ingin dibahas lebih dalam? Bahas semua, Mbak. Waktunya nggak cukup, Mbak. Kayaknya permasalahannya Mbak Ayun itu berat banget kayak sangat dari hati dia tanya sendiri itu dari hati kayaknya. Iya. Dia Ya, punya kelihatannya permasalahan tadi knowledge dari sambil nangis juga ya. hidupnya. Oke, gimana Iya yang sambil lain nangis sepakat? kayak dia udah kuat gitu, udah mempengaruhi psikologisnya kayaknya. Oke. Gimana Mbak Ayun? Ya boleh Mbak, karena kalau dilihat dari wajahnya Mbak Ayun juga sangat-sangat tertekan itu. Iya, setuju. Sampai menghitam gitu. Afirmasi. Emang Mas Aji ngerti banget ya. Afirmasi. Oke. Jadi kita sepakat ya untuk memilih permasalahannya Pak Kurota, yaitu tentang ketakutan akan memulai circle baru. Oh, jadi coba dijelaskan kembali Mbak, gimana tadi kok bisa takut gitu. Takutnya ini memulai hubungan baru apa circle baru? Halo? Tes? Sorry. Aduh. Mbak. Gimana bisa diulangin lagi sinyalnya kurang stabil. Halo. Iya. Halo, suaraku masuk. Masuk. Suaraku nggak masuk, Mbak. Tadi sempat nggak masuk soalnya. Apa kalau nggak stabil bisa off cam aja dulu, nggak apa-apa. Biar gimana coba tadi? Masuk Mbak suaraku. Udah masuk. Itu terlalu bersemangat, Mbak. Oke. Jadi jelaskan lagi tadi gimana? Ya Mbak, aku tuh kayak takut gitu Mbak mau masuk circle pertemananku yang baru, soalnya kalau mau masuk circle pertemanan yang baru tuh aku kayak khawatir nanti aku tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka, dan pun sebaliknya ekspektasiku nggak bisa terpenuhi sama mereka gitu loh. Jadi dan aku tuh udah merasa cukup sama circle pertemananku yang ini aja no. Tapi aku tuh kadang kayak lihat teman-temanku yang circle pertemanannya tuh banyak banget gitu, dan kayak asik gitu. Misal kita ngopi di mana terus ketemu teman, sedangkan aku tuh circleku tuh itu aja gitu. Tapi aku selalu merasa cukup, kayak udah nggak perlu gitu yang lain lagi, soalnya ya gitu takut nggak memenuhi ekspektasi sama nggak terpenuhi ekspektasiku gitu Mbak. Yang lain mungkin ada yang mau tanya-tanya sama Mbak Ayun. Sepertinya dari dalam hati sekali ya dia, Mbak Ayun ini kayaknya kayak emang udah tertekan banget kayaknya, kasihan sekali hidupnya. Ya, saya cuma prihatin sih Mbak, saya cuma prihatin sih. Mungkin Itu dari doang sih, Mbak. tadi ada Mungkin yang itu ada pendapat biar mungkin motivasi lain ada yang jangan sependapat. takut buat membuka circle pertemanan yang baru. Iya, gini. Iya, sebenarnya orang lihat mbaknya itu langsung nggak ada ekspektasi sama sekali gitu, kayak mbaknya nggak usah terlalu berharap, kayak orang tuh nggak bakal ada ekspektasi sama mbak gitu, kayak udah terlalu Mic-nya off Mas. GR lah anjir. Intinya kan mbaknya sih takut membuka pertemuan baru gara-gara takut nggak bisa memenuhi ekspektasi teman barunya gitu kan. Sebenarnya teman barunya pun nggak ada ekspektasi ketika mbak melihat Mbak Ayun ini, jadi nggak usah terlalu dipikirin karena emang
nggak ada ekspektasi. Kayak aku lihat Mbak Ayunnya langsung kayak ini orang apaan sih, kayak nggak ada ekspektasi sama sekali. Ya mungkin Iya Mbak, selain itu misal nggak cuma teman sih, kayak mau ya lainnya gitu, kayak kita tuh takut gitu loh Mbak, kayak nanti kalau kita kenal sama ini terus sama aja kayak gitu, kayak iya gitu, aku dikecewain. nggak bisa ngerubah pola pikir itu Mbak. Iya kayak mengetuk semua orang tuh sama gitu. Ya mungkin Mas Afnaf mau memberikan petuah-petuah atau mungkin Apa ya? pendapatnya. Kalau saya sendiri sih nggak pernah merasa kayak seperti itu ya. Toh pertemanan saya juga luas, sangat luas. Tapi ya Mungkin ada mungkin tipsnya gitu biar Mbak Corota bisa seperti Masnya yang memiliki pertemanan circle yang luas. baik yang perlu digarisbawahi dari permasalahan tersebut adalah tadi dijelaskan bahwa sebenarnya itu merasa cukup namun juga merasa kurang di waktu yang sama kan? Iya enggak? Iya kan? Iya. Gimana baca? Gimana? Permasalahannya tadi ketika sudah merasa cukup namun juga merasa kurang kan di waktu yang sama. Nggak merasa kurang sih, cuma merasa melihat yang lain tuh kayak asik gitu punya teman banyak, tapi sedangkan aku setiap punya teman baru tuh nggak jadi diriku sendiri, kayak jadi orang lain gitu loh. Baik, dari saya itu dapat dua sudut pandang ya. Yang dari satu itu ketika ketakutan dirinya Mbak Ayu sendiri terhadap membuka diri atau plus ini loh aku ke orang lain. Jadi adanya suatu permasalahan di trust-nya Mbak Ayun. Gorota apa Ayun? Ayun. Gorota ke orang lain. Nah, tapi baiknya di satu sisi ini adalah ketika Mbak Ayun sendiri sudah mengerti pentingnya kayak tadi merasa asik ketika ada banyak teman. Nah, menurut saya itu sudah menjadi hal yang disadari dan mungkin nanti kedepannya bisa dikembangkan untuk menjadi suatu tindakan tentunya. Jadi saran saya sih mulailah mencoba untuk sedikit-sedikit dengan langsung ke orang nggak terkenal, gitu, nggak, jangan ya. Paling nggak kenalan dulu serombel. Kalau sudah serombel, temenan sebangku. Kalau sudah sebangku, minta kenalin sahabatnya sebangku kayak gitu. Jadi ada apa? Sampling bola salju apa namanya? Seperti itu kalau saya. Terima kasih Mas. Mas. Nah, jadi kalau Mbak Corota sendiri tuh kayak ya bersyukur aja gitu, jangan melihat kayak orang lain, soalnya kan kayak tingkat senangnya orang tuh juga beda-beda gitu. Mungkin kalau Mbak Corota udah merasa cukup ya udah gitu, jangan terlalu lihat di sekitarnya juga gitu. Yang lain mungkin ada Mas Rama atau Oke. Dari saya cukup sih Mbak. Prihatin aja sih saya. jadi dari Mbak Corota sendiri tuh ada hal yang ingin dilakukan nggak untuk upaya kayak cukup di situ saja pertemanannya atau pengen menambah pertemanan lagi? Tadi kan juga udah mendapatkan
tips dari Mas Afnaf tadi ya, cara-caranya untuk tidak seperti ini itu gitu, atau mungkin cukup di situ saja gitu. Untuk rencana Sebenarnya sih Mbak Korota sendiri gimana? kalau aku sih mau Mbak kayak memperluas circle pertemananku gitu, tapi yuk gitu susah buat aku kayak gimana ya. Yuk gitu pokok. Jadi masih takut, masih ragu gitu. Betul. Ya mungkin dicoba dulu aja. Nanti kalau misal nggak cocok ya udah gitu. Cukup. Terima kasih Mbak. Cukup kenal aja lah. Cukup tahu. Oh, iya. Kalau dari mungkin ada yang mau menyimpulkan tentang konseling hari ini dari permasalahan Mbak Korota yang diambil ini tadi. Mungkin dari Mbak Korotanya sendiri kesimpulan yang didapat. Kesimpulannya gak usah mikirin ekspektasi orang, soalnya orang itu belum tentu berekspektasi sama kita. Terus gak apa-apa nyoba sebuah pertemanan baru, gak apa-apa, gak usah takut. Terus udah itu Mbak. Terima kasih. Dari Mas Afnam mungkin mau mencoba menyimpulkan dari hasil diskusi permasalahannya Mbak Korota. Baik, untuk closing statement dari saya sih, profesional sekali ya saya. Closing statement saya adalah jangan berpuas diri terhadap proses yang telah dilalui. Teruslah untuk berusaha untuk menaikkan atau meninggikan lagi usaha yang telah kita lalui. Jadi kalau ingin mencoba satu, cobalah. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Sampai kegagalan itu bosan denganmu dan kemenangan datang padamu. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Mas Afnaf, sangat bermanfaat sekali ya hari ini. Mas Ahnaf. Mas Afnaf. Iya, jadi ya seperti yang tadi Dianu, dengan berpuas diri, coba untuk melakukan hal baru. Mungkin kalau nggak cocok ya itu bukan jodoh Anda. Kalau memang cocok ya kan bisa dilanjut juga. Seperti itu. Dan mungkin untuk sesi konselingnya ini dicukupkan sekian dahulu. Dan saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Barangkali untuk tadi kan sudah ada pembukaan doa ya. Sekarang penutupan yang ingin memimpin doa siapa? Mas Afnaf mungkin, atau Mas Aji, atau Mas Rama. Atau Mbak Korota lagi mau memimpin doa lagi untuk penutupan hari ini. Baik, kan tadi diawali dengan doa, maka alangkah baiknya untuk diakhiri dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Terima kasih Mas Afnaf. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan bersama. Oke, siap. Pada off kamera semua ini. Iya.
Mungkin Mas Aji bisa on cam harus menunjukkan wajah aduh ketampanannya. Iya Mas Aji, eman-eman Aduh. ganteng nggak diketok-ketok. aduh Aku pengen ngerti pasien COVID. gimana ya? Saya nggak mau iya Cucu Dimas nganggo ventilator. saya tak Dimas positif. Hamil. iki wis ber yo. ini